Assalamualaikum Barai Goes. Mudah-mudahan Barai Goes semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Oke Barai Goes, hari ini saya akan mereview ulang kejadian banjir di bulan Desember. Kenapa saya harus mereview ulang? Ini keingetan sekarang ini agak cuaca seminggu ini agak mendung baraya dan disertai dengan hujan di pagi hari, kadang-kadang sore hari juga. Dan juga alhamdulillah nih sudah seminggu sudah tidak bisa goes lagi ke arah gunung atau mencoba tanjakan-tanjakan. Alright guys, ini kejadiannya di antara tanggal 18, 17, 19 Desember lah. 18 Desember 2022 waktu itu saya akan coba berangkat kerja melalui jalan Sapan ini. Jadi kejadian banjir ini ada di daerah kawasan industri Sapan Baraya guys. Ini kebetulan lumayan banjirnya dan kalau Baraya guys masuk ke sini hati-hati ya, karena untuk motor matic 50-50 lah, 50-50 ya, antara dia sanggup melewati banjir atau tidak, karena kemungkinan air bisa masuk ke bagian CVT Baraya gue semua. Nah itu di depan juga ada motor matic yang mungkin bisa melibas. Yang dikhawatirkan Baraya gue di saat ada mobil di depan dan si airnya ada arus yang menghampiri ke motor kita, dan ombak-ombaknya itu membuat air masuk ke itu. Dan kebetulan banyak juga kejadian motor-motor yang didorong Baraya itu, entah sudah mogok atau memang sengaja didorong untuk menghindari mogok mesin pas dalam keadaan hidup. Posisi sekarang ini hampir ada di depan KTM. Ini ada di depan pabrik KTM Baraya guys. Tapi alhamdulillah kalau di sini masih kondusif, airnya agak kecil. Nah nanti kalau di depan mulai nih agak banjirnya agak lumayan. Jadi Baraya guys, kalau misalnya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi banjir, cuman ya review ulang ini untuk mengingatkan kalau misalnya ada kejadian banjir di daerah kawasan industri Sapan ini, sebisa-bisanya untuk menghindari memakai motor matic ya Baraya guys, karena sayang juga sih keadaan motornya, nanti kalau mogok harus ganti oli atau apa. Dan inilah Baraya guys kelebihan dari kita bersepeda, aman, alhamdulillah nih, aman, tidak mengenal mogok. Nah itu di samping saya ada motor yang sudah mogok Baraya guys, dan di sini lumayan agak tinggi nih Baraya guys, agak tinggi keadaan banjirnya. Jadi kalau misalnya kita tidak stabil
ngegas motornya, aduh takutnya air masuk ke daerah CVT atau mesinnya, dan air itu masuk juga ke oli baraya guys. Nah ini di depan agen gas 12 kilo, dan lumayan nih ada cekungan ke bawah, yang lumayan. Di sini banyak kejadian yang mogok baraya guys. Oke baraya guys, mudah-mudahan ada solusi untuk jalan ini supaya tidak terjadi lagi banjir, dan memang kondisinya tidak ada aliran untuk pembuangan airnya baraya guys. Tidak ada pembuangan, tidak ada aliran untuk pembuangan air limpasan dari arah timur baraya guys. Jadi kalau misalnya ada kejadian banjir di Ranca Ekek atau Majalaya, imbasnya ke sini baraya guys. Nah ini di sebelah saya ini adalah apa ya, seperti sawah yang tergenang jadi seperti danau baraya guys. Nah mudah-mudahan baraya guys yang punya sepeda sambil juga untuk kesehatan ya, untuk lumayan lah menghindari kerusakan kejadian mogok motor di sini. Dan banyak juga sih kejadian-kejadian ini lumayan menguras isi dompet. Kalau sampai harus ganti oli 3 kali itu masih untung kalau misalnya cuman harus ganti oli, tapi kalau misalnya sampai merusak seker, merusak dalaman mesin motor, lumayan baraya guys ya. Di sini lumayan airnya agak surut. Nah mungkin di depan sebelum jembatan tol Purbalenyi ada lagi cekungan yang lumayan juga sih, lumayan juga membuat motor ini agak tenggelam, dan biasanya juga air masuk ke mesin motor. Kalau untuk bebek atau motor sport masih agak aman lah sepertinya untuk masuk ke daerah sini. Nah ini dia baraya, lumayan ini juga lumayan airnya tinggi. Jadi seperti itu baraya guys. Saya review ini tidak ada sangkut pautnya dengan untuk menjelaskan satu daerah, tapi sebagai acuan aja kalau misalnya saat banjir masuk ke daerah sini, supaya berjaga-jaga kondisinya untuk motor matic, supaya agak dihindari lah. Kecuali kalau misalnya memang dalam keadaan tidak macet, mungkin kita bisa nerobos dan tanpa mengurangi gas bisa lancar. Tapi itu juga harus dengan pertimbangan apakah air di atas CVT atau di bawah CVT. Oke baraya, demikian, dan ini sudah sampai jembatan penyeberangan tol Purbalenyi. Mudah-mudahan baraya semua tetap disehatkan, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusan atau niatan yang akan dilakukan ke depannya. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke baraya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.